Sidang jemaah-jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga bisa duduk di masjid yang berbahagia ini untuk melaksanakan ritual ibadah Jumat. Mudah-mudahan seluruh amal kebajikan kita yang sudah kita lakukan selama ini menjadi bekal kita di akhirat kelak nantinya, insyaallah. Sidang jemaah-jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 dan 10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bahwa ada dua hal yang membuat kita lalai. Yakni yang pertama adalah masalah harta dan yang kedua adalah masalah anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Harta dan anak merupakan amanah. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, terutama dalam masalah harta. Apakah dalam hidup kita ini kita tidak mendapatkan harta? Dengan kata lain, mungkinkah kita hidup ini akan mati kelaparan? Jawabannya tidak. Allah telah mengingatkan kita dan Allah sudah menjamin semua makhluknya di permukaan bumi ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah apa yang melata di permukaan bumi ini, tidaklah apa yang hidup di permukaan bumi ini, pasti telah aku cukupkan rezeki baginya. Masalah harta, sekali lagi kita tidak perlu khawatir. Ketika kita sudah Allah lahirkan di permukaan bumi ini, maka yakinlah, karena kita sebagai seorang mukmin, rezeki sudah Allah jamin. Hanya saja bagaimana cara kita menjemput rezeki itu. Ada sebagian manusia, rezeki yang telah Allah jamin itu dia jemput dengan cara yang haram. Ada yang dia jemput dengan cara yang halal. Kita tidak perlu khawatir sekali lagi rezeki dalam kehidupan kita. Bahkan gedanya manusia yang kagumi akai oleh Allah Ta'ala, hewan saja, tumbuh-tumbuhan saja, hanya gebi akai, bak dua buah makhluknya. Tetapi lihatlah kehidupannya. Ibak kaya hanai minah-minah, babak fat berdaidang. Paling-paling on atau cabung mendang yang mengifat, bak ham mengifat. Ni binatang lagi anjing, hanai dia jauh men, babak fat mentai men. Tetapi lihatlah kehidupan mereka, Allah cukupkan rezeki bagi mereka. Yang muncul pertanyaan sementara untuk diri kita adalah, kenapa kita yang Allah berikan akal, yang Allah berikan hati, kita khawatir gelisah terhadap rezeki dalam kehidupan ini? Sekali lagi, kita tidak perlu khawatir yang namanya rezeki. Tapi khawatirkanlah pada diri kita cara kita menjemput rezeki itu. Makanya dalam Islam ini syariat mengatur cara kita mendapatkan rezeki.
Allah dan Rasulnya memberikan rambu-rambu. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini merugikan, ini menguntungkan. Makanya dalam mencari rezeki ini kita tidak boleh membuat aturan sendiri. Nyo halim puhana halim, harum puhan harum, beda berkara itu kaedahnya. Kaedah halal dan tidaknya rezeki itu lihatlah, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Ketika Allah menciptakan kita manusia sebagai penghuni bumi ini, maka seketika itu juga Allah menciptakan buku panduannya. Apa panduannya? Al-Quran. Bagaimana praktiknya? Sunnah Rasulullah SAW. Makanya bagi orang-orang yang mencari rezeki di luar garis syariat, maka dia akan mendapatkan ketidaktenangan dalam hidup ini. Lurung kaya, hana mangat bagi manam. Lurung kaya, hana mangat duduk bagi kopi. Susah, gelisah. Kenapa? Dikhawatirkan jangan-jangan cara kita mendapatkan rezeki sama ini bukan sesuai dengan syariat, tidak halal, tetapi kita dapatkan dengan cara yang haram. Kemudian dalam ayat ini juga kita jangan lalai terhadap anak-anak kita. Anemin katanya itu permata dalam kehidupan kita, intan permata dalam kehidupan kita, sehingga bagi seseorang yang sudah menikah, dia sangat mengidam-idamkan, sangat merindukan kapan kami punya anak. Namun yang jadi masalahnya adalah kerinduan itu, amanah itu dia lalaikan ketika Allah memberikan apa yang dia inginkan. Apa bentuk kelalaiannya? Yang paling utama adalah kelalaian dalam mendidik agama. Kita jangan khawatir kepada rezeki anak-anak kita. Allah sudah jamin. Tapi khawatirkanlah kepada anak-anak kita agama dalam hidupnya. Fikula nyahna tuah tak kontrol ni kita. Ija keroi murno keroi insyaallah cara. Tapi kalau agama itu pengawalannya, pengawasannya itu tidak hanya cukup di sekolah. Balik pula pada minat tak belajar, nyampi menyo serius. Serius ibu guru, hana serius anak min. Serius anak min murno agama, guru hana serius. Maka yang harus serius dan yang paling serius mengajarkan agama adalah orang tuanya di rumah. Makanya program pendidikan agama maghrib sampai malam itu sangat bagus sekali. Bahkan dalam beberapa diskusi pakar pendidikan mengatakan anak-anak itu jangan dibebankan PR di rumahnya. Biarkan dia menuntaskan pembelajaran sekolahnya itu di sekolahnya. Imurno matematik, ipugot PR matematik, pulang. Belajar tuntas semua pelajaran umum biarkan di sekolah. Selesai tidak selesai biarkan di sekolah saja. Lehora poh dua alamit rumah istirahat sebentar. Lehafaura haja alamit biarkan dia itu berinteraksi sosial. Biarkan dia melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Apa contohnya? Olahraga. Anak min main bola, ada interaksi sosial di sana. Anak min yang menolong kru, ada interaksi sosial yang ada di sana. Jadi biarkan sore hari sampai menjelang maghrib, katakanlah pohna menyebabkannya juga, biarkan mereka berinteraksi sosial.
Malam hari maghrib tiba, but mat Quran, mat kitab. Jadi malam hari itu atau sore hari anak jangan diganggu dengan pembelajaran sekolah. Kalau itu yang kita bentuk, insya Allah apa yang kita harapkan kepada si anak itu akan terwujud. Nyong kibancaraan ini jibut liu maghrib atau malam. Awatnya dia jibut alasan sabah na PR. Dia nak main awatnya pakai dengan ya tak main bola. Jawaban sederhana, na PR. Kapan kecerdasan sosial itu akan terbentuk pada si anak? Kapan kecerdasan spiritual, agama itu akan terbentuk pada anak? Sulit. Makanya bagi kita yang menjadi pendidik, guru, jangan bebankan anak itu dengan PR-PR di rumahnya. Selesaikan, tuntaskan pembelajaran itu di sekolahnya. Biarkan ketika dia pulang, setelah pulang sekolah, berinteraksi dengan teman-temannya. Karena orang-orang hebat, orang-orang sukses itu kan orang yang jarang yang dagetak lebihnya. Nilai si kurang mendung. IPK 4. Konyan. Orang-orang hebat itu orang-orang yang pandai berteman. Orang-orang yang memiliki interaksi sosial yang bagus. Oh yang hijak nangon, oh yang hijak na saudara. Orang-orang yang begitu yang sukses. Dan orang-orang seperti ini orang yang cerdas dan jenius. Sidang jemaah-jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua kelalaian ini tentunya yang harus kita perhatikan adalah dalam masalah agamanya. Masalah rezeki kita jangan khawatir, tapi khawatirkanlah cara kita mendapatkan atau menjemput rezeki itu. Anak-anak kita jangan khawatir masa depannya. Masa depannya mau jadi apa, jangan khawatir. Hanggafin ya, handu ya. Tapi khawatirkanlah agamanya. Adakah kita bertanya ketika dia pulang sekolah, kali kata mayangnya? Kadang-kadang jarang orang tua bertanya itu. Yang le gede mayang bu, ada apa je bu? Bu gede. Nyambu anak tua ada yang nyodo ya apa je keroi? Menyogra, gede udah punya ya jadi keroi. Anak tua ada juga deh. Menyodengun ya keroi, anak tua ada juga. Tapi sembayang payah ada pingat. Payah ada pingat sembayang. Lada jimaen katanya, "Ya, kali kata sembayang, enggak ada ya sembayang ini." Payah ada pingat. Menyobu gerah de adanya dengutnya anak tua pingat. Ijak keroi. Tubuh ini akan mencari set. Tapi kalau pendidikan agama, kalau tidak ada bimbingan kita, tidak akan pernah bisa. Jadi oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus memperhatikan betul pendidikan anak kita, terutama pendidikan agama. Masalah di kuda, ibu guru itu kuda ini. Nah ibu guru ini, hanya matematik, nah guru matematik, hanya fisika, nah guru fisika ini. Tapi agama, nah guru agama bagi kuda Ustaz. Nah tapi berapalah ilmu yang didapatkan? Lagi ada apa belum? Serius guru, hana serius dia anak min. Serius anak min, hana serius guru. Kadang-kadang apalagi metode pembelajaran sekarang itu, kadang-kadang kan ada umur no, ada MMN ya udah. Beda dengan kita dulu, pembelajaran serius kita belajar. Ini sedang jamaah-jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terutama dalam masalah rezeki ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, bagi kita yang sudah Allah berikan amanah harta. Apa perintah Allah? Infakkanlah sebagian dari harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian tiba dalam kehidupanmu. Karena apa? Banyak orang-orang mati itu nanti di dalam kubur, apa kata Allah? Ya Tuhanku, ya Allah,
Sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi amalan yang diminta oleh para penghuni kubur, orang yang sudah mati, bukan meminta, ya Allah kembalikan aku ke dunia ini untuk supaya aku bisa berhaji. Tidak. Supaya aku bisa sholat semalam suntuk. Bukan. Supaya aku bisa hafal Al-Quran. Juga tidak. Tapi apa yang dia minta kepada Allah? Ya Allah tangguhkan waktu sedikit saja. Untuk apa? Aku bersedekah. Kenapa ini menjadi pilihan orang yang telah mati meminta supaya dikembalikan ke dunia sebentar saja untuk beramal? Karena sedekah itu adalah amalan yang paling cepat dan mudah dilakukan oleh setiap manusia. Bersedekah tidak menunggu lama, sebentar. Apalagi dengan media sekarang, e-banking misalnya, banyak di sana program. Yang di sana bersedekah tidak perlu kita ambil uang kita antar ke tempat, cukup kita lihat nomor rekening, ketik, send, kirim, selesai. Dalam hitungan detik langsung tertransfer uang itu, kita sudah melakukan amal sedekah. Munyo tumayang, munyo kuto dari mana ini? Bajai kuto dengan do bajai laga ini. Alihan tatu itu mayang, alihan datang bayang, hang burung bak watai 10 minit. Menyebut dan ada baca ini trip proses leplo jus nya mudon baru tamat haji lebih banyak nyandam, tidak memungkinkan waktu yang sedikit yang kita minta untuk bisa melakukan amal ibadah itu. Yang bisa kita lakukan hanya satu, apa itu? Bersedekah. Oleh karena itu sidang jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang Allah lebihkan harta. Para ulama mengibaratkan orang yang le harta berkebang, tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, hana kepakai nyan persih kepakai lagi orang berhajat. Orang sudah makan sebanyak-banyaknya makanan berbagai macam model, kemudian dia tidak pernah buang hajat. Handam kerja WC, nggak pernah buang hajat dia. Hantam gebok. Di orang, apa yang terjadi pada dirinya? Kegelisahan badan. Hana mangat, hana mangat, taja hana mangat, pujud, lampro deh. Lehur, bekan lehur, bunga sampai itu pun macam hana taja. Bawa WC, hana tabah hajat, nyan malam hana putih. Apalagi berhari-hari payah hajat rumah sakit, payah operasi, dan operasi itu biaya luar biasa hanya untuk bahadanya. Begitulah orang yang memiliki banyak harta dan dia disimpan saja. Kedra ke hangga pakai, ke keluarga ke hangga pakai, ke gop hangga bagi. Dupudun, tiba-tiba malaikat maut datang. Terus malaikat maut dicabutnya maut. Untuk apa harta yang kita cari selama ini kita simpan bermiliar-miliar di bank, kedua dah handa pakai, ke keluarga dah handa jo, ke gop udah sia-sia hidup kita. Maka supaya hidup kita tenang dengan harta yang kita miliki, yang Allah berikan sedikit amanah kelebihan harta, maka berbagilah dan yakinlah ketika kita berbagi kepada orang lain, bukan Allah kurangi harta kita. Tetapi semakin Allah tambah, semakin Allah lipat gandakan rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang tidak disangka-sangka. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, maka aku akan cukupkan rezeki baginya, aku berikan rezeki kepadanya dengan cara yang tidak dia sangka-sangka. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah berbagilah, bersedekahlah. Ini sedang jemaah-jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita lakukan, konsep kita berbagi kepada saudara kita, bagi kita yang memiliki kelebihan harta, maka tidak ada istilah angka kemiskinan di daerah kita. Ya Allah tidak buka data penduduk se-Indonesia. Aceh termasuk kategori data kemiskinan, sedih kita membacanya.
Tapi tak motor bak jalan, tak Honda rumah, tak rumah. Sangat mungkin data kemiskinan yang lagi pun buat beritanya. Tetapi itu terjadi. Kenapa? Ternyata harta yang dimiliki untuk dirinya dan bukan untuk digunakan pribadi diri dia, kehidupan dia, keluarga, disimpan. Ke apa? Ke apa? Di bulan ni sekian kamu damah. Di bulan sekian kamu damah. Yang kenyang kebahagiaan kaya. Pakai tapuhan kan. Tiba-tiba mati. Apa manfaat itu semuanya? Maka kalau ingin kita memanfaatkan itu di dunia dan akhirat, berbagilah. Tentunya sekali lagi bagi kita yang Allah berikan kelebihan rezeki, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sering-sering berbagi, insya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala,